Halo Sobat Cuan, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu emiten ya, yang rutin bagi dividen secara fundamental masih sangat bagus, masih sangat sehat gitu ya. Tapi harga sahamnya udah turun puluhan persen dari harga tertinggi. Ya betul, ini adalah emiten BMRI atau dengan nama perusahaan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Ya, jadi kenapa sih saya membahas BMRI ini? Apa istimewanya? Jadi istimewanya adalah tahun ini ya, setelah saya hitung, dividen BMRI itu sangat-sangat jumbo. Ini sangat cocok bagi sobat cuan yang strateginya adalah dividen investing atau dividen harian. Oke, langsung aja. Jadi BMRI akan melaksanakan RUPS tepatnya tanggal 29 April 2026. Besok ya, di hari Rabu pukul 14.00 atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Jadi bagi sobat cuan yang sudah punya sahamnya dan masih hold gitu ya, sampai tanggal 6 April itu kalian berhak mengikuti RUPS-nya. Nah, apa hubungannya antara RUPS dengan pembagian dividen? Jadi gini, sebelum kita masuk ke pembagian dividen, kita membahas estimasi dan proyeksinya ke depan itu gimana. Kita akan membahas hal yang basic dulu ya. Jadi di dalam RUPS itu setidaknya setiap emiten ya, setiap perseroan itu ada 3 agenda. Yang pertama adalah agenda rutin yang pastinya diselenggarakan setiap tahun. Yang kedua agenda khusus, dan yang ketiga adalah agenda strategis. Nah, agenda rutin ini adalah agenda yang hampir selalu ada setiap RUPS tahunan. Nah, di dalamnya itu membahas persetujuan laporan tahunan tahun buku kemarin 2025, penetapan penggunaan laba bersih, penunjukan akuntan publik, hingga penetapan gaji dan tunjangan. Biasanya ini lebih ke gaji tunjangan, komisaris dan direksinya. Itu adalah agenda rutin. Jadi setiap RUPS ya, hampir setiap emiten itu pasti selalu membahas itu. Yang kedua adalah agenda khusus. Yang dimaksud agenda khusus ini biasanya kalau ada sesuatu yang mendesak. Contoh ketika akan ada perubahan susunan pengurusan ya, pergantian direksi, komisaris ya, itu masuk sini agenda khusus. Atau si emiten ini akan menyelenggarakan corporate action. Misal si emiten ini akan menyelenggarakan right issue atau private placement ya, maka akan dibahas di dalam RUPS. Masuknya di sini ke agenda khusus. Yang ketiga, ada yang namanya agenda strategis. Agenda strategis itu nggak harus dibahas setiap tahun, karena ini hanya dibahas ketika ada kondisi tertentu aja. Contoh misal ya, di tahun 2026 dari regulator Bursa Efek Indonesia ya, serta OJK itu menetapkan minimal free float setiap emiten 15%. Kalau seandainya, ini seandainya, kalau seandainya BMRI masih di bawah 15%, maka ini wajib dibahas di RUPS. Ya. Yang kedua, sekarang ada transparansi kepemilikan 1%. Nah, si BMRI harus transparan kepemilikan sahamnya di atas 1% itu siapa aja. Yang ketiga, ya sekarang itu kan sedang rame ya, kalau bursa kita ya, Bursa Efek Indonesia itu ada potensi untuk antara turun di downgrade ke frontier market atau ke emerging market, masih tetap ya sama indeks global namanya MSCI. Nah, BMRI ini salah satu emiten yang masuk MSCI namanya. Ya, makanya ini biasanya perlu dibahas. Gimana biar si BMRI ini nggak ditendang, nggak dikeluarkan dari MSCI. Karena dampaknya apa? Dampaknya kalau misal salah satu emiten dikeluarkan atau diturunkan ya dari yang standar ke small cap ya, maka dampaknya adalah akan ada net sell ya, net sell dari investor asing. Yang terakhir ya, karena akan ada agenda strategis di mana menghadapi konflik global, yaitu pasti sangat akan berpengaruh ke sektor perbankan. Makanya agenda strategis ini biasanya secara kulitnya itu dibahas di RUPS. Nah, dividennya di mana Bang? Dividennya itu ada di sini, agenda rutin setiap tahun. Karena BMRI termasuk emiten yang rutin bagi dividen setiap tahun ya, maka di dalam agenda rutin tahunan pastinya akan dibahas yaitu adalah penetapan penggunaan laba bersih.
Contoh ya, laba bersih BMRI tahun 2025 itu ada 100 triliun. Ini contoh aja. Nah, dari 100 triliun laba bersih ini nanti akan disepakati sama jajaran direksi dan manajemen yang lainnya. Nah, kira-kira 100 triliun ini akan dikemanakan? Apakah akan dibuat untuk modal kerja lagi, ya, atau dibagikan dalam bentuk dividen ke pemegang saham? Nah, ini kalau misalnya 100% dibagikan dalam bentuk dividen, maka 100 triliun ini akan masuk ke investor si BMRI. Tapi nggak semua emiten itu membagikan laba bersih semuanya ke dividen ya. Jadi hanya porsi beberapa persen aja. Nah, ini yang nantinya akan kita bahas. Jadi istilahnya adalah dividend payout ratio DPR. Ini bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya, tapi dividend payout ratio. Kalau dividen payout ratio 80%, berarti 80 triliun masuk dividen, sisanya 20 triliun itu untuk modal kerja atau yang lainnya. Misal mau buyback dan sebagainya, itu bisa pakai dana. Tuh, sebelum kita masuk lebih dalam lagi teman-teman ya, di sini ada company profile, kita harus tahu si BMR itu perusahaan apa sih gitu ya. Karena kalau kita berinvestasi itu kita membeli sebuah bisnis perusahaan, beda dengan trading gitu ya. Nah, karena kita akan berinvestasi di BMRI atau Bank Mandiri, maka kita harus tahu dulu ini bidangnya apa. Bidang usahanya adalah perbankan, ini perseteruan terbatas atau PT, dan ini yang perlu kita ketahui ya, di mana kepemilikan saham atau shareholdersnya si BMRI dari 100% porsinya 52% itu dimiliki sama Danantara. Awalnya dimiliki sama pemerintah Republik Indonesia, di mana pemerintah akan memanfaatkan dividennya masuk ke APBN. Nah, karena sekarang ada Danantara, maka dividennya itu dikelola sama Danantara. Gitu. Jadi pengendali si BMRI ini adalah Danantara atau negara, representasi dari negara. Tentunya si 52% ini itu saham yang tidak ditransaksikan. Gitu ya. Jadi kalau kita cek, kalau kita lihat kurang lebih saham yang dilepas ke publik itu ada sisanya, yaitu 48%. Nah, dari 48% ini itu di breakdown lagi sobat cuan ya. Di antaranya 30% itu milik institusi asing, 13% itu milik institusi lokal, sisanya 4% itu retail lokal dan 0,03% itu retail asing. Jadi bisa kita simpulkan ya, kalau sekitar 30,33% itu dimiliki sama asing, BMRI. Nah, sisanya untuk lokal sendiri, baik itu institusi ya maupun retail, itu kurang lebih sekitar 18%. Maka dari itu, nggak heran kalau misal selama asing masih net sell, masih jualan di saham BMRI, maka harga sahamnya turun karena kepemilikannya lebih besar. Tapi ingat, nggak semua saham itu turun karena asing keluar. Ya, kalau porsi kepemilikan lokalnya itu lebih banyak ya, baik itu lokal yang institusi maupun lokal yang retail, maka biasanya investor asing beli atau jual nggak terlalu berpengaruh. Karena BMRI ini mayoritas dimiliki sama asing ya, jadi ketika asing beli maupun asing jualan itu sangat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan harga saham. Apalagi kalau institusi asing beli ya, anggap aja belinya menggunakan dolar. Nah, dolarnya kalau dikurskan ke rupiah itu kan lagi melemah gitu ya. Makanya sekali masuk dalam jumlah dolar itu nggak terlalu besar, tapi kalau dirupiahkan itu gede. Makanya ketika asing masih jualan di saham BMRI maupun big banks yang lain, maka kecenderungannya akan downtrend atau mengalami penurunan. Itu ya. Jadi ini clear, barangkali teman-teman atau sobat cuan ada yang belum tahu kenapa sih kaitan antara big bank ya atau beberapa saham dengan investor asing. Kaitannya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan cek dari historical price. Ya, historical price dari BMRI selama kurang lebih 1 tahun terakhir itu mengalami penurunan ya sekitar 9% atau 10% kalau kita bulatkan. Gitu. Jadi dari Mei 2025 hingga Mei juga ya, ini April 2026 itu turun sekitar 9%. Kalau kita compare dengan beberapa emiten yang lain ya, yang sama-sama BUMN, di sini BRI penurunannya lebih dalam. Kalau kita compare dengan
BNI kurang lebih sama-sama 9%. Artinya ya, kalau dilihat dari volatilitas pergerakan harga sahamnya, BMRI ini cenderung lebih stabil daripada BBRI. Kalau mungkin sobat cuan cek sendiri ya, yang 5 tahun di sini, itu masih untung sebenarnya. BMRI, BBNI. Kalau BRI saya lupa antara untung tapi untungnya tuh tipis atau rugi, saya lupa. Yang pasti kalau si BBCA 5 tahun terakhir itu merah. Kalau diceknya sekarang. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dari pergerakan harga sahamnya sebenarnya nggak terlalu volatile banget. Gitu ya. Jadi ini saya rasa cocok bagi sobat cuan ya, bagi teman-teman yang nggak terlalu suka volatilitas pergerakan harga saham. Tuh, ini tentang historical price. Dan Bank Mandiri ini pernah menyentuh titik tertinggi 1 tahun terakhir itu di 5.500. Kalau di 5 tahun terakhir kalau nggak salah pernah sempat sentuh 6.000 bahkan 7.000-an. Ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke dividen lagi ya, ini kita cek kira-kira dari kondisi keuangannya itu gimana. Karena fundamental itu luas gitu ya. Fundamental itu nggak hanya tentang kondisi keuangan, tapi tentang kondisi makroekonomi ya, tentang kebijakan pemerintah karena ini BUMN gitu ya. Itu pastinya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Nah, yang pertama kita cek dari pertumbuhan volume bisnis. Pertumbuhan volume bisnis kalau di sini itu adalah total kredit. Karena ini sektornya adalah perbankan gitu ya. Makanya senjata utamanya ya itu adalah kredit. Kalau kreditnya itu mengalami penurunan atau kreditnya kecil, maka perbankan tersebut akan profitabilitasnya tuh nggak kenceng banget gitu mas. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2020 ya secara tahunan itu ini bagus, perusahaannya bagus, total kreditnya itu selalu bertumbuh. Dimana secara year on year ya dari tahun 2024 ke 2025 tumbuh sekitar 13%. Ya, ini dari total kreditnya. Kemudian total DPK, dana pihak ketiga. Kasarnya ya atau simpelnya kalau saya punya akun di aplikasinya Bank Mandiri, Livin contohnya ya, atau saya nabung deh di Bank Mandiri, itu masuk DPK, dana pihak ketiga ya. Total seluruh dana masyarakat yang disimpan di bank, baik itu berupa tabungan, giro atau deposito. Kita cek secara 5 tahun terakhir pertumbuhannya cukup bagus, bahkan di tahun 2025 secara year on year naik 23%. Nggak ada masalah ya. Yang ketiga kita cek dari casanya ya, current account saving account. Ini adalah sebenarnya bagian dari DPK ya, yang terdiri dari dana murah yaitu dana giro dan tabungan. Dimana di sini tuh mengalami pertumbuhan juga ya, secara year on year 12%. Artinya bagus gitu ya. Ada yang kredit, dana pihak ketiganya juga mengalami pertumbuhan gitu ya. Giro dan tabungannya juga sama. Itu pertumbuhan volume bisnis. Jadi ini bagus. Yang kedua kita cek dari kinerja pendapatan. Nah, kinerja pendapatannya adalah yang pertama dari pendapatan bunga bersih. Ini pure ya, dari margin, dari bunga. Kalau kita cek pendapatan bunganya itu juga stabil mengalami kenaikan dari tahun 2020, bahkan secara year on year naik 4%, meskipun kenaikannya 1 digit. Saya rasa ini masih cukup survive gitu ya. Yang kedua, pendapatan non bunga. Jadi total pendapatan ya kalau di perbankan itu ada pendapatan bunga bersih dan pendapatan non bunga. Nah, pendapatan non bunga ini salah satunya adalah dari anak usaha si BMRI ini. Contoh misal BMRI punya anak usaha, mungkin salah satunya yang saya tahu itu ada Mandiri Sekuritas ya. Kalau dulu itu ada Bank BSI di mana BMRI itu punya kepemilikan di situ ya. Itu masuk di sini biasanya pendapatan non bunga. Nah, pendapatan non bunganya juga mengalami kenaikan. Jadi di sini nggak ada masalah ya dari total pendapatan bunga maupun pendapatan yang non bunga. Nah, sedangkan ini ada 3 rasio utama nih ya, 3 rasio yang cukup penting. Yang pertama adalah NPL, non performing loan. Ini angkanya sangat kecil ya, 0,96%. Jadi NPL ini adalah rasio yang mengukur tingkat kredit macet. Angka 0,9% ini sebenarnya sangat sehat ya, dan berada di bawah ambang batas aman regulator. Kalau nggak salah
sekitar 5%. Jadi 0,96% masih cukup oke. Tuh, ini untuk NPL-nya. Jangan lihat grafiknya ya. Jadi ini lihat NPL-nya yang ini doang. Karo grafik tuh dari atas ini. Nah, selanjutnya dari return on equity sekitar 23%, artinya si BMRI mampu menghasilkan return dari ekuitas yang dia punya dari modalnya. Dan yang terakhir itu adalah capital equity ratio. Ini adalah rasio kecukupan modal, di mana ini menunjukkan kemampuan bank untuk menyerap resiko kerugian. Nah, 20,4% ini ya milik BMRI itu menunjukkan kalau si BMRI punya bantalan modal yang amat sangat kuat untuk menghadapi potensi krisis. Jadi ada batas minimumnya, kalau nggak salah sekitar 8-12%. Kalau di atas itu berarti bantalan modalnya itu masih sangat kuat. Karena memang kalau kita telusuri lebih dalam gitu ya, si Bank Mandiri ini atau BMRI, mereka tuh lebih fokus ke nasabah-nasabah yang institusional gitu. Kalau BRI itu kan lebih ke UMKM gitu ya. Kalau Bank Mandiri itu lebih ke nasabah institusional. Jadi kalangan ekonominya tuh udah menengah ke atas, mayoritas ya. Meskipun Bank Mandiri juga ada UMKM-nya. Bahkan membiayai sebagian ya dari beberapa program pemerintah seperti MBG, ya, Operasi Desa Merah Putih, nah, itu membiayai juga. Ini clear ya, jadi secara kinerja keuangan sebenarnya sangat sehat. Tapi hanya saja ya memang investor asing lagi pada jualan, hasilnya sahamnya mengalami penurunan. Sekarang kita masuk ke dividen gitu ya sobat cuan ya. Jadi kalau kita cek historical dividen si BMRI ini, di sini ada dividen per share, dividen yield, dividen payout. Kita cek dari dividen payout rasionya dulu ya. Dari tahun 2019 itu selalu rutin bagi dividen. Bahkan sebelum Covid itu sebenarnya udah rutin bagi dividen ya. Di mana dividen payout rasionya itu mengalami kenaikan ya. Awalnya 60% jadi 61, ya sempat turun 59, 60, dan gilanya lagi tahun 2024 itu sekitar 78% dari total laba bersihnya. Jadi ini sangat menarik gitu ya, karena dividen payout rasionya tambah gede, sedangkan pertumbuhan bisnisnya juga bagus. Jadi dividen payout rasio yang naik diiringi dengan pertumbuhan bisnis yang cukup oke ya. Saya rasa masih bisa survive meskipun kemungkinan pertumbuhan di tahun-tahun berikutnya itu mungkin ya sekitar 1 digit ya. Nggak sampai 2 digit, buat 2 digit agak susah karena ini secara size sudah besar. Ya, yang kedua, kita cek dari dividen yield. Dividen yieldnya dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan ya, dari yang awalnya cuma 3-5% ya tahun 2024 karena harganya turun terdiskon banget ya menjadi 8%. Nah, nggak menutup kemungkinan tahun 2025 atau yang akan kita terima di kuartal kedua ini ya, itu bisa lebih besar dari tahun 2024 tahun kemarin gitu ya. Jadi dividen payout ratio itu mengikuti dividen per share, kebalik, dividen per share mengikuti dividen payout ratio. Semakin besar payout rasionya selama jumlah lembar sahamnya itu masih sama, ya maka dividen per share-nya ya akan ngikut naik gitu ya. 176, 110, 180, 264 ya, 353, 466. Itu adalah dividen per share. Jadi mengikuti laba bersihnya juga ya. Kecuali kalau jumlah lembar saham beredarnya itu lebih banyak. Itu nanti pembagiannya akan lebih banyak lagi. Jadi secara historical ini sangat-sangat menarik BMR. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Nah, kira-kira tahun ini ya, 2026 ini atau dari tahun pupuk 2025, estimasinya akan membagikan dividen berapa rupiah sih? Atau dividen yield-nya tuh berapa? Nah, kita pakai asumsi ya, karena dividen yield itu rumusnya kan EPS ya, harga saham. Dividen yield itu rumusnya adalah dividen per share dibagikan dengan harga saham sekarang, harga saham yang kalian beli. Kalau mau ngecek ya, mau membuat estimasi tentang dividen BRMI ya, maka kita perlu data EPS sama asumsi dividen payout ratio. Nanti akan muncul dividen per share-nya. Nah, kita akan ambil earning per share tahun 2025 sebesar 603 per lembar saham. Ini
Kalau dividen payout rasionya adalah 100%, maka 603 per lembar saham semuanya masuk ke dalam dividen gitu. Kita akan terima per lembarnya sih. Tapi karena 78% ya dividen payout rasionya, maka hasilnya segini. Kenapa 78% Bang? Ya, karena ambil dari sini. Saya mengasumsikan dividen payout rasio tahun ini tuh sama. Kalau seandainya dividen payout rasionya itu tambah besar ya, mungkin 80% atau di atasnya, ya tambah bagus berarti. Ya, karena pengalinya akan lebih gede. Mungkin angkanya bukan 470. Jadi estimasi dividen per share untuk tahun buku 2025 menurut saya adalah 470 berdasarkan asumsi dividen payout rasio 78% dengan earning per share tahun 2025 sebesar Rp603. Sehingga dividen yieldnya adalah 10,6% dari harga sekarang closingnya di 4.430. Tapi kalau sobat cuan belinya di harga pucuk ya, beli di harga 7.000, beli di harga 8.000 misalnya, kalau harganya banyak itu segitu, ya berarti dividen yieldnya bukan 10% lagi. Tinggal dikalikan aja, dibagi ya, berarti 470 dibagi dengan jumlah saham, jumlah harga saham. Ketika kita beli, misal saya beli di harga 5.000 nyangkut di atas, ya berarti tinggal dihitung. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di awal tahun sih BMRI sudah membagikan dividen Rp100 gitu ya. Kalau dividen finalnya itu sebesar 470, maka tinggal dikurangi aja. Total dividennya 470, berarti dividen finalnya itu 470 kurangi 100. Tapi kalau dividen finalnya itu sampai 570 dan seterusnya, maka tinggal dikurangi 100 aja. Gitu ya. Jadi rumus total dividen adalah dividen final dikurangi dengan dividen interim yang sudah dibagikan di awal tahun kemarin. Gitu. Jadi dengan dividen yield sebesar 10%, saya rasa ini sangat menggiurkan bagi para dividen hunter. Anggap aja saya punya uang 1 miliar ya, 1 miliar, masukinlah ke BMRI all in gitu ya. Tinggal dikali 10% aja. Berarti kan ada 100 juta ya. 100 juta itu per tahun. Nah, 100 juta per tahun dibagi dalam 1 tahun ada 12 bulan. Berarti dibagi 12. Nah, maka akan dapat sekitar 8 lebih ya, 8, berapa juta. Nah, 8 juta ini kalau mungkin saya hidup di kota non Jabodetabek ya, atau kota-kota besar yang lain, kota-kota yang gak terlalu besar lah, itu angka yang sangat cukup, bisa slow living gitu ya. Karena nggak perlu mikirin gaji karyawan, nggak perlu mikirin target perusahaan. Makanya ini cocok buat seorang dividen hunter atau strateginya adalah dividen investing. Oke, clear ya? Berikutnya kita akan membahas strategi cuan. Karena di dalam capital market, di dalam pasar saham itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah tipe investor. Kalau tipe investor metodenya dividen investing atau dividen hunter, maka yang pertama saya sarankan beli ketika RUPS. Atau kalau udah punya estimasi perhitungan seperti ini ya, ketika harganya turun meskipun belum RUPS ya, silakan bisa beli aja. Karena kalau belinya sudah di masa come debt ya, maka harganya udah ketinggian. Besoknya tinggal turun sesuai dengan dividen yieldnya gitu. Makanya saya sarankan belilah sebelum RUPS atau ketika RUPS, apalagi ketika sahamnya udah turun, udah bottom. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini strateginya dividen, pastikan sobat cuan ya, teman-teman semuanya, itu untuk orientasi jangka panjang. Jangka panjang kalau menurut saya pribadi itu minimal 3 tahun. Karena kalau jangka panjang 1 tahun ya itu nggak terasa ya. Contoh kalau 3 tahun berarti kan saya dapat 30% dari dividen doang. Belum lagi kalau seandainya dalam 3 tahun harganya balik lagi karena fundamentalnya bagus gitu. Jadi untuk dividen sendiri kalau kita reinvestasikan nggak akan kena potongan pajak ya, kecuali kalau kita nikmati, kita manfaatkan ya, itu ada potongan pajak sekitar 10%. Ini kalau kita menjadi dividen hunter. Yang ketiga, teman-teman itu bisa average down kalau fundamental bagus, harganya tambah terdiskon. Contoh, kalian ada yang udah punya BMRI di tahun 2021 itu kan harganya sempat menyentuh 3 ribuan kalau nggak salah ya. Nah kemudian 2 tahun berikutnya kalian punya cash lagi,
kasih yang sama atau mungkin bisa lebih besar dari tahun 2021. Nah, kalian bisa masukin tuh uang situ lagi ya, karena dividennya lebih gede, lebih menggiurkan tuh. Ini kalau kita menjadi seorang investor. Kalau kita menjadi seorang trader ya sama, belilah ketika RUPS, jadi bikin estimasi perhitungan dulu gitu ya. Oh 10% nih, berarti biasanya akan ada potensi kenaikan ya, kita bisa memanfaatkan momentum kenaikan harga. Yang kedua bisa cuan bungkus. Jadi gini biasanya, ketika RUPS dividennya gede, itu market akan mengapresiasi, harganya naik. Nah, kalau kita beli sebelum RUPS atau besok pagi, misal ya, ini ya asumsi aja, belum tentu kejadian. Biasanya sih kalau misal siangnya RUPS, besok paginya tuh harga sahamnya belum naik. Misal harganya 4.000 deh ya. Harganya 4.000 jam 9. Kemudian jam 2 ada RUPS, jam 3 diputuskan. Ternyata dividen yieldnya sampai 11%. Nah, biasanya dari 4.000 itu akan kekerek naik, misal 2% deh. Nah, 2% ini kalau kalian sebagai seorang trader itu bisa cuan bungkus. Karena biasanya besoknya akan turun lagi. Itu kayak panic buying doang gitu ya. Naik, kemudian besoknya koreksi aja. Kadang gitu, kadang ada yang lanjut naik juga. Jadi ya tetap kita kombinasikan pakai teknikal atau analisa transaksi yang ada. Yang kedua, selain dari cuan bungkus ya, kalian itu bisa sell, bisa jual itu ketika come down. Jadi jangan sampai hold sampai exit karena akan turun sesuai dengan yieldnya. Itu kalau dari POV seorang trader. Kalau POV sebagai seorang dividend investing atau sebagai seorang investor ya strateginya seperti ini. Jadi sebelum kita masuk saham ya persiapkan strateginya dulu. Kalau harganya naik kita akan TP di harga berapa atau hold berapa tahun gitu ya. Kalau harganya turun apakah kita average down, kalau fundamentalnya bagus. Kalau kita trader kita cari tahu kalau harganya turun cut lossnya di harga. Jadi jangan sampai masuk dulu baru dipikirkan strategi atau planningnya tuh gimana. Itu kebalik. Jadi berpikir dulu sebelum bertindak. Gitu. Oke, sepertinya udah sampai di sini. Yang terakhir saya akan share ya terkait pergerakan harga sahamnya. Ini pergerakan BMRI dalam time frame yang weekly gitu ya. Saya tarik menggunakan ini apa namanya Fibonacci retracement itu dari titik terendah COVID tuh akan banyak menyentuh level 2. Nah, kalau saya lihat ya, kalau kita perhatikan di sini, si BMRI itu punya beberapa level area kritis ya. Saat ini tuh udah jebol dari level support di 4.700 ya. Menurut saya kalau asingnya masih jualan deras maka akan ada potensi hingga 4.300 sini ya. 4.000 sampai 4.030 di sini area supportnya. Tapi kalau misal ternyata besok RUPS gitu ya, RUPS katalisnya positif, market mengapresiasi, maka kalau teman-teman seorang trader pengen cuan bungkus jual di sini minimal ya terdekat itu 4.700, kemudian bisa ke 5.000 di sini. Ya 5.000 itu sebagai level psikologisnya sini. Atau syukur-syukur bisa sampai sini. Kalau bisa sampai 5.300 dari harga 4.030 itu ada sekitar 21%. Itu sangat-sangat lumayan, bahkan lebih gede dari dividen yieldnya sendiri. Tapi skenario yang kedua, kalau seandainya ternyata investor asing itu masih jualan terus gitu ya, maka saya rasa akan uji area supportnya di sini 4.000. Nah, setelah 4.000 skenario terburuk berikutnya kalau ternyata IHSG belum rebound juga gitu ya, dari perangnya belum usai, maka potensi berikutnya akan uji support di level 3080. Nah, ini saya sarankan kalau kalian punya uang cash banyak ya, belilah dengan porsi yang lebih banyak kalau sentuh di sini. Dividen yieldnya lebih gurih lagi. Gitu. Tapi untuk jangka pendek saya rasa besok sendiri gitu ya. Kalau seandainya ketika RUPS itu hasilnya memuaskan ya, maka akan ada potensi bisa rebound. Karena kalau kita cek dari indikator stok STRSI-nya tuh yang weekly. Nah, kalau weekly-nya tuh udah oversold banget di sini. Ya udah oversold, tinggal naik gitu ya, tinggal rebound gitu. Tinggal condition cross aja. Kalau dari daily-nya memang belum ada tanda-tanda mau golden cross atau udah oversold banget, itu memang belum ya. Tapi kalau dilihat dari chartnya ya, itu ditahan di area support yang sekarang 4.400 itu.
Jadi akan ada potensi besok mungkin bisa rebound ya, terdekatnya ke sini. Oke, kurang lebihnya seperti itu tentang outlook BMRI sebagai salah satu emiten dengan dividen jumbo ya, masuk emiten yang rutin bagi dividen juga, dividennya jumbo, fundamental bagus tapi harga sahamnya turun karena investor asing masih gencar jual. Nah, semoga bermanfaat ya, dan disclaimer sobat cuan, ini bukan ajakan, bukan rekomendasi beli, ini berdasarkan analisis saya pribadi dan data-data yang sudah saya temukan. Tentunya investasi di saham atau trading di saham itu ada risiko dan kita harus mengelola resikonya itu kita sendiri. Jadi jangan mengandalkan orang lain. Video ini nih semoga bisa menjadi referensi dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.